Selamat pagi Bapa. Terima kasih telah mengizinkan aku melihat lagi matahari terbit yang indah. Setiap napas yang diberikan padaku adalah karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang ku hadapi hari ini, aku tahu aku bisa bertahan dan mengatasinya dengan bantuan-Mu. Aku mengucap syukur. Aku mengucapkan syukur. Terima kasih sebelumnya karena kekuatan dan kekuasaan-Mu yang mendukungku. Kebijaksanaan-Mu akan membimbingku dan aku akan dipenuhi dengan kedamaian-Mu. Semoga hari ini dipenuhi dengan banyak berkat, kasih dan pertolongan dan pernyataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putra-Nya tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul Menghadapi Kekalahan dengan Pengharapan, yang diambil dari Mazmur pasal 60 ayat 1 sampai ayat 12. Menghadapi kekalahan dengan pengharapan. Saya membacakannya.
Doa memohon kemenangan untuk pemimpin biduan Mazmur menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Miktam dari Daud untuk diajarkan ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goncang. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sikot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manase. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mazmur 60 ayat 1 sampai ayat 12. Menghadapi kekalahan dengan pengharapan. Mazmur 60 ditulis oleh Raja Daud ketika ia
mengalami kekalahan dalam peperangan melawan orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba. 2 Samuel pasal 8 ayat 3 sampai 8 sampai ayat 8. Bertelian dengan judul menghadapi kekalahan dengan pengharapan dari Mazmur 60 ayat 1 sampai ayat 12. Ada 4 kebenaran penting yang perlu kita simak dan kita renungkan. Yang pertama, pengakuan kekalahan dan keterpurukan. Ayat 1 sampai ayat 3. Daud mengakui kekalahan dan keterpurukan bangsa Israel. Jadi Daud mengakui kekalahan dan keterpurukan. Daud mengakui kekalahan dan keterpurukan bangsa Israel. Dia mengakui di hadapan Allah dengan tulus, dengan jujur di hadapan Allah bahwa dia kalah dan bangsa Israel mengalami keterpurukan. Daud begitu terbuka kepada Allah karena dia percaya kepada Allah. Dia tahu Allah mengetahui segala sesuatu, jadi tidak perlu ada yang ditutupi. Dia terbuka. Dengan demikian, Anda dan saya, apa yang kita lakukan, dosa dan salah yang kita lakukan, kita terbuka di hadapan Allah. Jangan menutup diri, jangan menyembunyikan diri. Allah tahu, oleh karena itu terbuka dan mengaku segala kelemahan, kekalahan kita atas dosa, dari dosa ke hadapan Allah. Mohon perlindungan, mohon pengampunan daripadanya. Yang kedua, permohonan, pertolongan, dan pemulihan. Ayat 4 sampai ayat 7. Daud memohon pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Setelah dia mengakui kesalahan dan kekalahannya, keterpurukan bangsa Israel, kemudian yang kedua, Daud memohon pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Daud menyadari kepada siapa lagi dia harus datang mohon pertolongan. Kepada manusia akan sia-sia. Manusia tidak dapat menolongnya. Dia akan kecewa. Dia tahu hanya kepada Tuhan Allahnya lah yang sanggup menolongnya. Dengan demikian, permohonan, pertolongan, dan pemulihan dari Allah. Daud memohon pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Dengan demikian, kita juga ketika kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak mampu melakukan sesuatu, kita mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita, dan kita datang mohon pertolongan dari Tuhan Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon pertolongan bahwa Tuhan sanggup mengampuni dosa dan salah kita, memberikan jalan keluar dari kelepasan, memulihkan kita, membentengi kita, menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita, menyertai kita, menyembuhkan kita. Datang mohon pertolongan dari Tuhan, mohon pemulihan dari Tuhan. Yang ketiga, janji kemenangan dan keselamatan. Ayat 8 sampai ayat 10. Tuhan berjanji memberikan kemenangan dan keselamatan kepada bangsa Israel. Pada saat kita mohon pertolongan Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan memberikan kemenangan dan keselamatan. Demikian, pada saat kita jatuh dalam dosa, kita tidak mampu melakukan sesuatu, kita menghadapi tekanan-tekanan atau menderita dalam sakit penyakit, kita mohon pertolongan dari Tuhan dan mohon pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Maka Tuhan akan berjanji bahwa Dia akan memulihkan kita. Dia akan membelakan kita, memberikan kemenangan, pemulihan, kesembuhan pada kita. Janji kemenangan dan keselamatan Tuhan berikan pada kita. Tuhan berjanji memberikan kemenangan dan keselamatan kepada bangsa Israel. Poin yang keempat, kesadaran
dan ketergantungan pada Tuhan. Ayat 11 sampai ayat 12. Daud menyadari ketergantungan bangsa Israel kepada Tuhan. Demikian juga kita harus sadar bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia, bukan kepada alat-alat medis, bukan kepada obat-obatan, tapi hidup kita, pemulihan hidup kita, kesembuhan di tubuh kita tergantung hanya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, datang bergantung penuh pada Tuhan. Tuhan akan menolong. Alat medis, tangan dokter, obat-obatan bukan tempat kebergantungan kita, tempat ketergantungan kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, kesadaran dan ketergantungan pada Tuhan itu penting. Apapun terjadi yang kita hadapi, tantangan, persoalan, problema, cobaan, ujian, atau tekanan, sakit penyakit, kebutuhan apapun, mari kita datang dengan sadar dan bergantung pada Tuhan, mohon pertolongan, bergantung pada Dia aja, percaya pada Dia aja, pasti Dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dia sanggup mengampuni segala dosa dan salah kita. Dia sanggup menyuci, menguduskan kita. Dia sanggup memberkati kita, menyembuhkan kita. Dia sanggup memulihkan kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Dia sanggup menyertai kita. Allah yang hebat dan luar biasa itu sanggup. Kesadaran dan ketergantungan pada Tuhan itu penting. Kita memang punya kekurangan sebagai manusia. Kita punya kelemahan. Kita tidak berdaya. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu. Tapi kita bergantung kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sang pencipta langit dan bumi, menciptakan tubuh kita, hidup kita, napas kehidupan Dia berikan kepada kita hari lepas hari. Oleh karena itu, mari kita bergantung hanya kepada Dia saja. Pesan dalam khotbah ini: 1. Mengakui kelemahan dan kekalahan dengan jujur. Kita harus jujur, datang terbuka di hadapan Allah. 2. Memohon pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Setelah kita jujur di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan kita, kekalahan kita, ketidakmampuan kita. Yang kedua, memohon pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Setelah kita mengakui dosa dan salah kita, kelemahan kita, kita mohon pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Yang ketiga, percaya pada janji kemenangan dan keselamatan yang dari Tuhan. Setelah kita mohon pertolongan, kita harus percaya pada janji kemenangan dan keselamatan dari Tuhan. Kita mengakui segala kekalahan kita, kelemahan kita, kita mohon pertolongan, pemulihan dari Tuhan, dan kita harus percaya pada janji kemenangan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Demikian juga kalau kita jatuh dalam dosa, kita jujur di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan dan dosa yang kita lakukan, kesombongan yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, dan seterusnya mohon pertolongan, pemulihan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Dan setelah itu kita harus percaya pada janji kemenangan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Yang keempat, mengakui ketergantungan pada Tuhan dalam segala situasi. Jadi kita mengakui, setelah kita percayakan janji Tuhan, kita harus mengakui bahwa kita hidup hanya bergantung kepada Tuhan saja dalam segala situasi. Situasi baik atau tidak baik, susah atau senang, sehat atau sakit, situasi sulit atau tidak, kita hanya bergantung kepada Tuhan saja dalam segala situasi apapun.
aplikasi dalam kehidupan kita. 1. Jangan menyangkal kelemahan, tapi akui dan minta bantuan dari Tuhan. 2. Percayalah pada Tuhan dalam menghadapi kesulitan. 3. Jaga hubungan yang baik dengan Tuhan untuk menerima pertolongan daripadanya. 4. Berharaplah pada janji Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Bukan pada kekuatan kita sendiri. Jadi Mazmur 60 mengajarkan kita untuk menghadapi kekalahan dengan pengharapan, mengakui kelemahan, dan percaya pada janji Tuhan. Sikap kritis dan praktis menghadapi kekalahan dengan pengharapan. Berikut beberapa sikap kritis dan praktis menghadapi kekalahan dengan pengharapan. Sikap kritis. 1. Mengakui kelemahan dan kekalahan dengan jujur. 2. Menganalisis penyebab kekalahan untuk memahami pelajaran. 3. Mengembangkan kesadaran diri dan mengakui keterbatasannya. 4. Menerima kritik dan umpan balik dari orang lain, terlebih umpan balik dari kebenaran firman Tuhan. 5. Menghindari penyangkalan atau pembenaran yang tidak tepat. Jangan membenarkan diri sendiri. Harus kita bersandar kepada firman Tuhan. Sikap praktis. 1. Berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan. 2. Membuat rencana perbaikan dan strategi baru. 3. Mencari dukungan dari orang lain, keluarga, teman, atau mentor, orang-orang para rohaniawan. 4. Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan untuk menghadapi tantangan. Menjaga keseimbangan antara kerja keras dan istirahat. Prinsip pengharapan. 1. Percaya pada janji Tuhan untuk memberikan kemenangan. 2. Mengingat kemenangan sebelumnya. 3. Fokus pada proses pembelajaran dan pertumbuhan. 4. Mengembangkan kesabaran dan keteguhan. 5. Menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan orang lain. Langkah-langkah praktis. Tuliskanlah pelajaran yang dipetik dari kekalahan. 2. Buatlah rencana aksi untuk memperbaiki kesalahan. 3. Berbagi pengalaman dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan. 4. Lakukan refleksi diri secara teratur. 5. Cari sumber inspirasi, Alkitab, buku motivasi, ceramah, atau khotbah dari pendeta-pendeta hamba Tuhan yang lain. Manfaat. 1. Pertumbuhan pribadi dan spiritual. 2. Peningkatan kemampuan menghadapi tantangan. 3. Pembangunan hubungan yang lebih baik dengan Tuhan dan orang lain. 4. Meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan analisis. 5. Mengurangi stres dan kecemasan. Biar kebenaran firman Tuhan ini dan sikap kritis dan praktis serta manfaat memberikan pemahaman kepada kita dan dorongan serta hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan dalam menghadapi kekalahan dengan pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan kita sanggup menolong, berikan jalan keluar
sanggup menyertai kita, merubah hal yang tidak baik menjadi baik. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan mengajar kami tentang topik yang indah, yakni menghadapi kekalahan dengan pengharapan kepada Tuhan. Kami sadar Bapa, bahwa kami manusia, kami lemah, kami terbatas, kami tidak mampu segala hal. Kami butuh Tuhan. Oleh karena itu, kami menghadapi kekalahan kami, kelemahan kami dengan berharap akan kasih, kemurahan, berkat dan anugerah, pertolongan Tuhan untuk mengampuni, menyuci, menguduskan kami, memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami, mengampuni segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami dipulihkan, kami diingatkan, agar kami harus melakukan sesuatu lebih baik dengan hidup, percaya dan berharap kepada Tuhan saja. Dalam segala hal, kami harus menghadapi semua itu dengan berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup tolong. Kami beriman akan janji Tuhan, bahwa Tuhan sanggup buka jalan dan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka punya kebutuhan, Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit dimanapun, dalam organ tubuh mereka, di kaki, di tangan, di mata, di usus, di lambung, di paru-paru, di jantung, di ginjal, di saluran kemih, di pankreas, batu ginjal, batu empedu, di jantung, di paru-paru, di penyakit kolesterol, tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit stroke, lemak, kaki, lemah tangan, anggota tubuh sebagian lemah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, engkau pun tidak punya tempat dalam tubuh kami. Tempatmu di luar sana. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba perintahkan engkau keluar dari tubuh kami. Kalau tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan kami yang percaya telah dipulihkan. Kami yang percaya telah sehat kembali. Kami yang percaya telah menjadi tahir. Kami yang percaya telah diampuni. Kami sehat, kami kuat, kami bisa berdiri dan berjalan. Kami kuat, kami bisa melakukan aktivitas dengan leluasa dan efektif oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati bangsa ini, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, anggota DPR, MPR, Polri, TNI. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami untuk dapat mengayomi, memanajemen, memimpin bangsa Indonesia ini, rakyat pada bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa ini diselamatkan, bangsa ini dipulihkan, bangsa ini diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan tolong kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok, pedalaman, terpencil, manapun dalam dunia ini, agar setiap orang dalam dunia ini di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus diagungkan, dikumandangkan, diceritakan, diproklamirkan, agar setiap orang yang mendengar bertekuk lutut, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus dan berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Mereka menerima Kristus dan diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya di sorga. Kami memuji, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan neraka kosong
nerakanya tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, pengikutnya, orang-orang berdosa yang disiksa siang dan malam sampai kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi ketenteraman, kedamaian, keamanan dunia, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Kalau ada peperangan, Tuhan tolong hentikan peperangan. Ada pertikaian, permusuhan, kejahatan, Tuhan hentikan itu semua. Biar curahkan roh kedamaian, sukacita, sinar kemuliaan surgawi dicurahkan bagi bangsa-bangsa, negara-negara, agar negara-negara semua aman, damai sejahtera, tentram, dan hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kemana boleh terjadi ketentraman, kedamaian terjadi dalam bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Dunia boleh aman, tentram, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dan menjemput kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Kiranya Tuhan tolong pelihara, jaga, lindungi, naungi keluarga Kristen. Mungkin mereka ada di dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan pulihkan keluarga Kristen kembali Tuhan. Suami tetap bersatu dengan istri, istri tetap bersatu dengan suami, orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua dengan sama-sama bergandeng tangan, beribadah kepada Tuhan di bait Allah, memuji, menyembah Allah, Bapa, Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Dan keluarga Kristen bersama-sama boleh menjadi saksi, menjadi model, menjadi garam dan terang, membawa salam bagi dunia. Orang-orang di sekitar mereka dalam dunia ini melihat mereka keluarga Kristen, dan mereka melihat bahwa keluarga Kristen disertai, berkati oleh Kristus, dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa bagi gembala-gembala jemaat, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin gereja, para jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati gereja-gereja mungkin dalam tekanan, dalam kebutuhan finansial, mereka dalam kelemahan, dalam sakit penyakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati gereja Tuhan, Tuhan berkati para pemimpin gereja, para pendeta, para gembala, jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, STT, sekolah Alkitab, sekolah penginjilan, dimanapun berada. Biar semua sekolah penginjilan, sekolah Alkitab, sekolah teologi mengajarkan tentang kebenaran penting, yaitu nama Yesus Kristus yang diajarkan. Biar semua yang diajarkan dalam Yesus dan hasil produk dari sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab, sekolah penginjil ini menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal dan mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Khususnya hamba berdoa bagi STTRM, di mana hamba adalah salah satu dosen tetap di sana. Kiranya Tuhan memberkati STTRM, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya, berkati para dosennya, berkati para mahasiswanya S1, S2, S3. Tuhan berkati biar hasil yang diajar dari STRM menjadi berkat bagi dunia, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang handal, pemimpin yang mampu mempengaruhi orang-orang manusia yang ada dalam dunia ini untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami umat-Mu yang percaya kepadamu, yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh kasih, berkat dan anugerah Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita sekalian dengan segala yang baik dan melakukan kehendak-Nya, untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan kita, bisnis kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita, apapun yang kita kerjakan sebagai aktivitas kita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Jika itu berkenan di hadapan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima, kami pegang, kami gapai berkat Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.